Halo semuanya, selamat malam. Iya, kalian dengerin suara ini lagi, berarti kalian ada di cerita sebelum tidur. Well, ada yang nanyain, Kak, cerita sebelum tidur sama podcast Kita dan Waktu bedanya apa? Kalau cerita sebelum tidur itu di YouTube, sedangkan podcast Kita dan Waktu tuh cuma ada di Spotify. Dan kalau misalkan podcast Kita dan Waktu mungkin kalian ngerasanya lebih puitis atau lebih deep, karena di podcast Kita dan Waktu itu memang aku susun skripnya dari jauh-jauh hari. Sedangkan kalau di cerita sebelum tidur ini seperti spontanitas saja, jadi benar-benar direkam sebelum aku menjelang tidur. Namanya juga cerita sebelum tidur. Dan kali ini aku bawain topik yang menurut aku cukup ngena meskipun sederhana, yang judulnya Terima Kasih Karena Sudah Baik. Ya udah, tanpa harus menunggu lama lagi, gue Bagas dengan cerita sebelum tidur menemani kalian mengudara dengan cerita sederhana yang semoga ada maknanya. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin email, cerita-ceritanya bagus banget. Mungkin bakal aku mulai ceritakan di minggu depan, karena di minggu ini aku punya beberapa kisah yang bisa aku ceritakan, dan menurut aku ini gak menyedihkan kok. Jadi kalau misalkan kalian sebelum tidur itu suka overthinking, mungkin kalian bisa coba cara ini. Yang pertama adalah ingat kebaikan orang lain. Nah, orang lain yang di sini yang aku maksud sih sebenarnya nggak orang lain banget sih. Dia adalah orang yang gimana ya? Kalau misalkan kita anggap spesial, iya kita anggap dia spesial, tapi apakah dia juga menganggap kita spesial? Kalian pernah berani nanya gitu nggak sih? Kalau aku sih nggak pernah berani, karena aku nggak mau dengar jawaban dari mulut dia yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi aku. Jadi ya udah. Jadi gimana ya mulainya? Aduh, aku senyum-senyum sendiri nih teman-teman. Ada orang baik dalam hidup aku yang menurut aku dia adalah orang yang paling kerja keras sih, selain aku. Asik. Dan dia adalah orang yang gak mau dipuji sama sekali. Sewaktu perjalanan pulang malam hari, dia terus bertanya-tanya padaku, apakah semua ini benar? Katanya. Lantas kenapa harus aku? Bukankah masih ada orang yang lain yang lebih pantas daripada aku? Aku hanya diam, bukan tidak mau menjawabnya, karena berkali-kali aku yakinkan pasti akan mengelak. Aku cuma tersenyum. Lagi-lagi dia bertanya, "Hei, jawab, kenapa diam saja?" Ya sudah, aku jawab, "Ya kamu pantas mendapatkannya." Lalu dia bertanya lagi, "Kan aku pendosa?" Jawaban yang membuatku tercengang di saat perjalanan malam itu menuju rumah. Aku yang hanya terlintas di pikiranku saat itu, aku hanya menjawab, "Karena kamu pendosa paling unik." Dan dia kembali bertanya lagi dong, "Hah, bagaimana bisa?" Lalu aku menjawabnya lagi, "Iya, kamu pendosa paling unik di dunia ini. Karena mana ada sih pendosa mengaku punya dosa seperti kamu? Dan mana ada sih pendosa yang selalu berkali-kali terngiang akan kesalahan-kesalahannya, dan apalagi kamu lebih sering minta maaf sama yang di atas." Lantas dia terdiam memikirkan perkataan-perkataan yang baru saja kuucapkan untuknya. Tak lama kemudian dia kembali bertanya lagi. Jadi buat kalian yang mungkin nanya, "Kak, kok dia banyak nanyanya sih?" Iya, dia memang anak yang baik, anak bekerja keras, tapi terkadang dia butuh waktu yang lama untuk bisa meyakinkan dirinya sendiri. Lucu sekali bukan?
dia bertanya lagi, kenapa harus aku? Jujur, mau seberapa kali aku menjawabnya, mungkin dia bakal terus mengelak dan kenapa harus aku. Akhirnya aku hanya bisa tersenyum, menoleh ke arah jendela dan melihat bagaimana indahnya langit malam saat itu. Dalam hati aku tertegun, iya, karena kamu sudah baik, maka semesta pun membalas kebaikanmu. Tak lama kemudian, selang beberapa lama, dia kembali bersuara. Terima kasih ya. Iya, dia bilang gitu. Lalu aku jawab, jangan berlebihan. Ini memang sudah kerja kerasmu. Sudah sepantasnya kamu menerimanya. Dan dia hanya menjawab lagi, terima kasih banyak-banyak ya. Lalu aku hanya diam. Sebenarnya aku ingin sekali memujinya. Ingin sekali aku bilang bahwa, hey, kamu kan memang sangat bekerja keras. Hey, kamu kan memang paling pandai di antara kita semua. Atau mungkin bahkan kamu adalah orang yang paling jenius di hidup aku. Atau bahkan mungkin kamu memang paket komplit dari segala kejeniusan itu, kebaikan itu. Bahkan kamu adalah orang paling unik karena kamu lebih bisa berempati kepada orang lain dibandingkan ke diri kamu sendiri. Iya, akhirnya kata-kata itu hanya terucap di dalam hati aku aja. Aku gak bisa berani menyampaikan, bukan karena aku gak siap untuk menerima responsnya. Udah tahu kok pasti bakal dia bilang terima kasih. Ya, mungkin akunya aja yang terlalu gengsi. Tapi saat aku kembali menoleh dan fokus dengan apa yang semesta berikan di depan mata, akan langit malam dan kesunyian yang sengaja menjebak kita berdua, dalam hatiku lagi, aku tertegun. Sebenarnya hal-hal yang kamu tanyakan sedari tadi itu memang sudah sepantasnya kamu dapatkan. Jadi dia itu bertanya-tanya seperti tadi adalah karena di hari itu adalah hari paling baiknya. Jadi dia mendapatkan kabar, dia tertimpa kabar paling baik di dunia ini, yang mana dia pun terheran-heran, kenapa bisa, kenapa harus aku, kenapa bukan orang lain. Ya percuma juga kan, sekali lagi kalau aku bahas lagi, kita hanya buang-buang waktu saja. Dan sekali lagi aku tekankan, aku sangat senang melihat dia berkembang. Aku sangat senang melihat bagaimana caranya dia menatap semesta dengan matanya sendiri, dengan dunianya sendiri. Hal-hal tersebut yang kadang bikin, bukan overthinking sih, tapi lebih ke hal-hal yang indah aja untuk dibayangkan. Kadang kalau kita ngebayangin yang indah-indah, hal-hal indah tersebut bakal jadi kepingan mimpi kita. Jadi mungkin aku pengen minta kalian untuk ngebayangin hal-hal yang indah yang terjadi di hari ini, di hari kemarin, atau mungkin di minggu ini aja. Buat apa? Biar energi-energi negatif dari insecure, overthinking, dengerin apa perkataan orang lain, lebih baik kita mengingat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Siapa tahu bisa jadi self-reflection juga. Oh ya, lanjut lagi ya, belum selesai nih ceritanya. Dan saat perjalanan itu kita hanya terjebak di antara keheningan malam serta kesunyian di antara kita berdua. Sebab meskipun aku bisa dibilang sebagai podcaster, mungkin aku jarang untuk menyalakan radio di dalam mobil. Aku kadang lebih senang untuk senyap dan diam saja. Ataukah mungkin ada yang seperti aku?
Dan kemudian terpikirlah kata-kata, kamu hebat. Dan mungkin kamu gak perlu dengar itu, karena dari sorot mataku, kamu tahu bahwa aku sangat mengagumi kehebatanmu itu. Dan di setiap langkah kakimu, meskipun kamu tidak pernah mendengarnya, akan selalu ada doaku dan aminku yang kulangitkan ke atas, beserta dengan doa-doa baikku untuk selalu melindungi kamu. Karena kamu tidak perlu tahu itu kan. Jadi, jaga kesehatan, dan semoga ketika suatu saat nanti sudah bukan aku yang jadi pendengar cerita pertama kamu, ku harap semoga ada orang baru yang mungkin jauh lebih perhatian daripada aku. Ada orang baru yang mungkin bisa mengerti kebingungan-kebingungan kamu akan hidup, dan bisa lebih sabar juga. Nah, bonusnya, bukan bonus itu ya, maksudnya di bonus ceritanya, dia adalah seseorang yang sebenarnya pencerita yang sangat baik, bahkan pencerita yang paling baik. Dia bukan orang yang sangat gemar membaca, bahkan dia lebih sering untuk membaca hal-hal yang berbau keilmuan daripada novel, puisi, atau prosa seperti aku. Namun, jikalau dia bercerita, pasti semuanya akan mendengarnya. Karena memang semenarik itu. Bahkan, ketika kita bertemu, aku akan lebih senang ketika dia banyak bercerita. Begitu jenaka rasanya. Waktu itu, waktu saat dimana kita berdua mungkin bisa dikatakan hampir saja melupakan semuanya. Dan waktu itu aku sudah tidak lagi berharap. Dia kembali mengisi ruang chat yang sudah lama dibiarkan lapuk itu. Dan dia cerita banyak hal yang meskipun kita berbeda jarak, namun sekali lagi akan selalu menyenangkan. Padahal gak ada yang nyuruh dia buat cerita ke aku. Padahal mungkin di luar sana dia sudah menemukan hal-hal yang lebih baik daripada aku. Tapi ya gitu, semesta kan suka bercanda. Jadi siap-siap aja. Kalau semisalkan ini adalah semacam kode atau tanda biar perpisahan nanti akan berjalan lebih indah dan lebih mulus, aku sudah siap. Aku sudah sangat siap. Bagaimana denganmu? Komen di bawah ya. Aku pengen tahu cerita-cerita kalian juga. Hal-hal indah yang biasa kalian ingat sebelum kalian tidur. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur selanjutnya. Dan setiap malam minggu ketemuan di podcast, tapi di Spotify, bukan di sini. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad, karena cerita itu mungkin bisa nemenin kalian juga selagi kalian suntuk atau kalian sudah kehabisan bahan bacaan. Ya udah, jaga diri kalian baik-baik, karena aku masih pengen ketemu kalian minggu depan. So, ya udah. Selamat tidur, selamat terlelap, selamat memejam. Semoga hal-hal indah yang baru saja kalian bayangkan akan ada lanjutan ceritanya, meskipun dalam mimpi kalian malam ini. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.